memaparkan capaian kinerja selama 1 tahun terakhir. Melalui konferensi pers tahunan, kepolisian menyampaikan berbagai pengungkapan kasus menonjol, sekaligus komitmen terhadap transparansi dan peningkatan pelayanan publik. Berikut liputannya untuk Anda. Konferensi pers tahunan ini menjadi ruang terbuka bagi Polda Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan hasil kerja sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam paparannya, Polda Nusa Tenggara Timur menyoroti sejumlah pengungkapan kasus yang mencari perhatian publik. Di antaranya kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2022, kasus peredaran beras yang tidak memenuhi ketentuan, penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, hingga penggagalan aktivitas perburuan rusa ilegal. Pengungkapan kasus-kasus ini disebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap keamanan dan sumber daya di Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan Kamtibmas. Dengan semangat kebersamaan, Polda NTT optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman, guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya penegakan hukum, Polda Nusa Tenggara Timur juga terus mendorong peningkatan pelayanan publik berbasis digital. Sejumlah layanan telah dimaksimalkan, diantaranya layanan SKCK online, layanan polisi 110 untuk pengaduan masyarakat, hingga program Propam Presisi sebagai bentuk pengawasan internal. Langkah ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Melalui konferensi pers tahunan ini, Polda Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen untuk terus terbuka kepada publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan profesional. Dari Kupang, Ashraf melaporkan untuk Timor TV. Sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, PT Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Atit Alak, Kota Kupang. Informasi selengkapnya untuk Anda. PT Jasara Harja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menyerahkan bantuan kebutuhan pokok serta perlengkapan harian. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Jasara Harja, tidak hanya dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, namun juga dalam menumbuhkan kepedulian sosial dan memperkuat nilai kemanusiaan di lingkungan sekitar. Panti sangat membutuhkan, mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu maupun lembaga pemerintah maupun swasta untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Terakhir, kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada PT Jasara Harja wilayah Provinsi NTT yang telah membantu kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan kami juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar kepada PT Jasara Harja. Kegiatan bakti sosial ini sejalan dengan peran Jasara Harja sebagai BUMN yang tidak hanya berfokus pada pelayanan jaminan sosial, namun juga aktif dalam program tanggung jawab sosial demi menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur berharap kehadirannya dapat memberikan manfaat nyata, serta menumbuhkan harapan baru bagi anak-anak di Panti Asuhan Ati Alak. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, upaya melindungi masa depan anak terus dilakukan. Kementerian Hak Asasi Manusia Wilayah Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang serta Lurah Oebobo menggelar sosialisasi tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kementerian Hak Asasi Manusia Wilayah Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang serta Lurah Oebobo menggelar sosialisasi tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak.
Kegiatan ini menyasar masyarakat yang selama ini terlibat dalam tingginya angka pekerja anak, seperti anak-anak yang bekerja di jalanan dengan berjualan koran, menjual tisu, hingga melakukan pekerjaan lain di usia yang seharusnya masih bersekolah. Dalam sosialisasi ini, peserta diberikan pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, perlindungan, serta terbebas dari bentuk pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depannya. Kepada Bapak Mama sekalian, bahwa anak-anak itu harus dilindungi, itu tugas kita sebagai orang tua, dan untuk sampai kepada cita-cita mereka tadi tidak mudah. Masih jalan masih panjang, dan untuk melindungi, untuk memastikan mereka punya kemampuan dilindungi, kita harus menjaga mereka. Tidak ada di jalan ketika mereka harus belajar, kemudian mereka harus dilindungi. Kita tidak pernah tahu Bapak Mama ya, di luar itu mungkin kita lihat baik-baik saja, tapi ada berbagai hal yang bisa terjadi. Mereka bisa kecelakaan, bisa ada orang-orang jahat yang kemudian melakukan pelecehan seksual kepada mereka, bisa ada terjadi di mana mereka tidak bisa. Kenapa anak itu harus dilindungi oleh pemerintah, dilindungi oleh kita semua? Karena anak adalah kelompok yang paling rentan. Mereka belum bisa mengambil keputusan dan mereka butuh kita orang dewasa untuk melindungi mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sepakat ya bahwa kita punya anak-anak harus dilindungi. Sepakat? Adik-adik ingin mencapai cita-citanya? Pengen kan? Harus ya. Peran orang tua dan lingkungan menjadi fokus utama agar tidak lagi melibatkan anak dalam aktivitas kerja dan sebaliknya mendorong anak untuk kembali ke sekolah serta menikmati hak-hak dasarnya. Melalui koordinasi dan edukasi yang terus dilakukan, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat, sehingga kasus pekerja anak di Kota Kupang dapat ditekan demi mewujudkan generasi anak yang sehat, terlindungi, dan berdaya saing di masa depan. Dari Kupang, Rian Builima melaporkan untuk Timor TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Penyaluran bantuan sosial di Nusa Tenggara Timur hampir tuntas. Hingga akhir November 2025, realisasi bantuan sosial telah mencapai lebih dari 97%. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Penyaluran bantuan sosial di Nusa Tenggara Timur terus menunjukkan progres positif. Hingga 30 November 2025, realisasi bantuan sosial telah mencapai 97,7% dari total alokasi tahun ini. Untuk belanja bantuan sosial dalam rangka mendukung ketahanan masyarakat ya, ketersediaan daya beli ya masyarakat khususnya yang berisiko sosial dan memiliki kerentanan sosial. Untuk bantuan sosial ini sudah tersalur 97,7% dari total alokasi belanja sosial yang dikelola di lingkungan NTT. Data tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Timur, Rabu 24 Desember 2025. Terdapat 6 program bantuan sosial yang disalurkan, diantaranya program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial yatim piatu, bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat, serta permakanan disabilitas dan lansia. Bantuan sosial ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk menjaga daya beli, mendukung perekonomian, serta mengurangi beban masyarakat. Pemerintah juga menghimbau masyarakat penerima manfaat, khususnya program Keluarga Harapan, untuk melakukan pengecekan penyaluran bantuan melalui kantor pos. Sisa penyaluran bantuan sosial akan dilanjutkan pada bulan Desember dengan data realisasi akan ditutup pada akhir bulan ini. Dari Kupang, Ashraf melaporkan untuk Timor TV. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kue kering menjadi incaran warga Kupang. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.